Apa itu ilmu kosong? Mengapa disebut kosong? Di sini, kosong bukan berarti hampa. Kosong di sini adalah ruang tanpa batas, di mana segala kemungkinan bermula. Seperti sebuah cangkir, nilainya terletak pada ruang kosongnya, bukan pada bentuknya. Tanpa ruang itu, ia tak bisa menampung air. Begitu pula dengan diri kita. Selama ini, kita sibuk mengisi pikiran dengan dogma, hati dengan keinginan, jiwa dengan ambisi. Tapi bagi para sufi, para mistikus, dan juga para filsuf sejati, mereka sepakat, kosongkan dirimu, maka kamu akan dipenuhi dengan kasih sayangnya. Jadi kalau Tuhan telah sayang pada diri kita, maka apapun kebutuhan kita niscaya akan tercukupi. Tapi memang harus dengan syaratnya. Coba pahami, semakin kamu berusaha mengisi diri dengan sesuatu, maka semakin jauh kamu dari keberlimpahan. Namun sebaliknya, ketika kamu berani mengosongkan diri dari segala atribut dunia, ego, ketakutan, dan hasrat-hasrat rendah lainnya, maka kamu akan merengkuh kebijaksanaan yang nilainya tak terbatas. Ilmu kosong adalah seni melepaskan segala apapun yang kamu anggap penting untuk menerima apa yang sesungguhnya hakiki. Tapi bagaimana mungkin kosong menjadi jawabannya atas segala problematika kehidupan ini? Disinilah letak kejeniusan semesta. Alam menciptakan kehidupan dari kekosongan, bintang lahir dari kegelapan, bunga tumbuh dari tanah yang diam, inspirasi muncul dari keheningan. Bahkan dalam tradisi spiritual, Tuhan seringkali digambarkan sebagai yang tak terdefinisikan, yang kosongnya kosong. Ilmu kosong mengajakmu untuk menyelami prinsip ini. Manusia terlahir bebas, tapi seumur hidupnya, jika ia tidak paham ilmu ini, maka selama hidupnya ia akan terus membangun penjara diri, penjara yang bernama identitas. Aku seorang dokter, aku seorang ibu, aku orang yang sukses, atau aku orang yang gagal. Lalu kamu mengira itu adalah dirimu. Padahal semua itu hanya lapisan-lapisan topeng yang kamu tempelkan pada dirimu. Dan pada ilmu kosong ini mengajarkan, lepaskan semua label tersebut. Sebab pada saat kamu melepasnya, siapakah dirimu yang sebenarnya? Ilmu kosong disebut kosong karena ia adalah metode untuk melampaui batas-batas pikiranmu. Seperti pedang samurai yang tajam memotong ilusi, ilmu ini membebaskan dirimu dari belenggu akuan diri, milikku, dan keinginanku. Dan ketika penjara ini telah hancur, lalu apa yang tersisa? Ruang kosong yang siap diisi oleh kehendak semesta, oleh rencana Tuhan yang lebih besar dari rencanamu sendiri. Pernahkah kamu bertanya, mengapa doa-doamu terkadang tak terjawab? Bukan karena Tuhan tidak mendengarkan, tapi karena kamu memohon dengan penuh syarat. Doa yang penuh syarat seperti tersebut adalah doa yang masih terpenjara oleh keinginanmu sendiri. Dan ilmu kosong mengajarkan kita berdoa tanpa kata, tanpa permintaan, hanya keheningan yang berserah. Dan dalam keheningan itu, jawaban datang seperti angin sepoi-sepoi yang kamu sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Bahkan dalam Islam,
konsep fana, peniadaan diri adalah jalan para sufi untuk menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Dan ruang kosong yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah bukti daripada manifestasi sifatnya yang maha mutlak. Qiyamuhu binafsihi, tubuh yang berdiri dengan sendirinya, tidak mengambil tempat pada sesuatu, melainkan segala sesuatu yang mengambil tempat kepadanya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ala innahu bikulli syai'im muhit, dia maha meliputi segala sesuatu. Di barat, seorang filsuf seperti Meister Eckhart berkata, Tuhan lahir di jiwa yang kosong. Ilmu kosong menuntut keberanian untuk melepaskan segala kepastian, dan itulah harga yang tidak semua orang mau membayarnya. Lalu bagaimana cara mempraktekannya? Pertama, untuk masuk ke dalam kekosongan, bersihkan dahulu pikiran kita dari prasangka-prasangka apapun juga. Makanya, ia harus diam. Setiap kali kamu menghadapi masalah, jangan buru-buru mencari jawabannya. Duduklah dalam hening. Biarkan pikiran berjernih seperti air danau di pagi hari. Dari kejernihan itu, insight akan muncul sendiri. Kedua, kosongkan hati dari keinginan. Bukan berarti kamu tidak boleh punya tujuan, tapi lepaskan segala keterikatan pada hasilnya. Bekerjalah sepenuh hati, lalu serahkan hasilnya pada Allah. Kamu akan terkejut melihat betapa mudahnya jalan terbuka pada saat kamu tidak memaksa. Ketiga, kosongkan jiwa dari identitas. Sadari bahwa dirimu bukanlah nama, profesi, atau sejarahmu. Dirimu adalah kekosongan yang mampu menjadi apa saja, seperti cahaya putih yang bisa mewarnai pelangi. Ingat, ilmu kosong bukanlah sihir. Ia adalah hukum sebab akibat spiritual. Di saat kamu mengosongkan diri, kamu akan menjadi saluran bagi energi ilahi. Hajatmu, apapun itu bentuknya, bukan lagi keinginan ego, melainkan bagian dari harmoni kosmis. Dan alam semesta selalu mendukung harmoni tersebut. Dan tantangan terberat dalam ilmu ini adalah melawan naluri primitif kita yang selalu ingin memiliki. Pertanyaan terakhir untukmu, apa yang lebih berharga daripada semua hajat duniawi? Jawabannya ada di dalam diam, di dalam kekosongan. Disitulah kamu menemukan diri sejatimu, sosok yang tak butuh apa-apa karena telah menjadi segalanya. Ilmu kosong ini bukan hanya sekedar untuk didengar, tetapi untuk dihayati. Suatu saatnya nanti, saat kamu lelah berlari mengejar dunia, kamu akan teringat pada satu kalimat sederhana. Kosongkan dirimu, maka segalanya akan datang. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak perlu lagi mencari ilmu-ilmu yang lain, karena di dalam kekosongan kamu telah menemukan segala jawabannya. Sekianlah, semoga cahaya kosong menyinari jiwamu.